Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahoters Nusantara di mana saja berada. Bersama kami channel Edukasi dan Inspirasi KR TV, Kang Rafiq TV. Para mahoters Nusantara di mana saja berada. Siang hari ini kita akan mengkaji terkait dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Maha Guru Ulama Indonesia. Tapi sebelum itu, silahkan untuk memberikan like dan subscribe agar para mahoters Nusantara di mana saja berada tidak ketinggalan dalam konten-konten yang kami sajikan. Sajian edukasi dan inspirasi bagi semua para mahoters Nusantara di mana saja berada. Baik, Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan Maha Guru seluruh ulama Indonesia. Guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim yang dikenal dengan pendiri Nahdlatul Ulama. Dan juga guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Banten dan meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Banyak kejadian-kejadian yang merupakan karomah beliau, yaitu sebuah kejadian yang khariqul adah, berbeda dari adat kebiasaan manusia. Apa saja itu? Yang pertama, menjadikan telunjuknya sebagai lampu penerang. Dikisahkan pada suatu waktu beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Nah, saat itu dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam syuduquf atau rumah-rumahan, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya, pemikiran-pemikiran ilmiah sudah penuh diisi kepalanya, kepala beliau. Maka Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kiri beliau, telunjuk tangan kiri Syekh Nawawi Al-Bantani dapat menjadi lampu agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis sebuah kajian ilmiah. Nah, kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqil Ubudiyah, Syarah Matan Bidayatul Hidayah, itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Kenapa? Dikarenakan cahaya yang diberikan oleh Allah pada jari telunjuk kiri membawa bekas yang tidak hilang. Jadi telunjuk kiri tangan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani digunakan sebagai obor, digunakan sebagai penerang untuk menulis sebuah karya Maraqil Ubudiyah yang sering kita baca di pesantren-pesantren Nusantara. Kemudian yang kedua, melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Para mahoters Nusantara di mana saja berada, karamah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Kemudian beliau kedatangan anak remaja, yaitu Syekh Nawawi,
yang menyalahkan arah kiblatnya. Nah, saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Kemudian terjadi diskusi yang seru di antara beliau berdua, yaitu antara Sayyid Utsman dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojanya itu sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Kenapa? Dikarenakan arah kiblatnya salah. Kemudian saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing beliau Sayyid Utsman dan Syekh Nawawi Al-Bantani mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Utsman atau merangkul, dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Syekh Nawawi berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah, tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri. Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi remaja. Kemudian Sayyid Utsman termangu dan keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariyah. Para mahadars Nusantara di mana saja berada, dengan karamah itu, dimanapun beliau berada, Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Utsman ingin mencium tangannya, ditariklah tangannya. Tangan beliau Syekh Nawawi ditarik, tidak mau dicium oleh Sayyid Utsman. Sayyid Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Sayyid Utsman pun bertanya dan Syekh Nawawi menjawab, "Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangani oleh Habib, karena Habib adalah orang mulia dan turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan saya adalah orang kampung biasa." Mendengar kata-kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kemudian Habib Utsman bin Yahya langsung merangkul badannya Syekh Nawawi dan mereka saling berpelukan sambil menangis dengan bercucuran air mata. Subhanallah, alangkah bagusnya akhlak beliau ini. Sampai saat ini jika kita mengunjungi Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser, tidak sesuai aslinya. Para mahadars Nusantara di mana saja berada, kemudian karomah yang ketiga, jenazahnya yang luar biasa. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya, terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama. Semua terkait dengan kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim
para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek sedikit pun, masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Nah, tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Dan yang paling aneh, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Subhanallah. Para mahaters di mana saja berada. Karamah yang keempat, tidur di lidah ular. Konon pada suatu malam hari di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah, beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni, atau orang Jawa mengatakan suwung. Setelah mencari-cari akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Nah, akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, kok dasar suwung ini sangat lembut dan empuk? Saking lelahnya beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk sholat dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya itu, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular tersebut. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para mahaters Nusantara di mana saja berada. Kemudian karomah yang kelima, yaitu mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Di Mekah, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani mendirikan tempat mengajar atau sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Di suatu hari beliau menerangkan kepada para santri-santrinya. Syekh Nawawi berkata, sunnah Islam kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Santri-santri, betul Syekh, kalau di tempat kami kurma, lalu bagaimana dengan tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma? Syekh Nawawi berkata, sebentar. Syekh Nawawi langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran apa yang dilakukan gurunya tersebut, dan terdengar di telinga para santri-santri suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku. Silahkan dicicipi, kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri
di kelasnya mengajar. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, demikianlah kisah dari sejumlah karomah-karomah, sebagian kecil karomah-karomah yang dimiliki oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kita semua dapat terinspirasi dari sebuah kisah yang mengutip sebagian dari karamah-karamah Syekh Nawawi Al-Bantani, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.